Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan tema bagaimana pemasaran dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan bisnis. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 10 strategi pemasaran, pengertiannya, fungsi, contoh, dan elemen dalam pemasaran. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran atau organisasi atau perusahaan. Strategi ini melibatkan penggunaan berbagai taktik dan metode untuk mempromosikan produk atau jasa, mencapai target pasar, meningkatkan penjualan, dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Berikut ini adalah beberapa komponen penting dari strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar, yaitu proses membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik demografis, geografis, perilaku, atau psikografis. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan secara lebih spesifik. Selanjutnya ada penentuan target pasar, yaitu memilih segmen pasar yang akan menjadi fokus utama perusahaan dan mengarahkan upaya pemasaran pada segmen tersebut. Target pasar yang dipilih harus sesuai dengan tujuan perusahaan dan memiliki potensi untuk menghasilkan penjualan dan keuntungan yang tinggi. Selanjutnya ada posisi brand, yaitu menentukan bagaimana perusahaan ingin pelanggan memandang produk atau jasanya dalam perbandingan dengan pesaing. Posisi brand yang kuat dan unik membantu membedakan perusahaan dari pesaing dan menciptakan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu kombinasi dari 4 elemen pemasaran yang utama, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Perusahaan harus memutuskan jenis produk atau jasa yang ditawarkan, harga yang akan dikenakan, cara mempromosikannya, dan cara mendistribusikannya kepada pelanggan. Selanjutnya ada evaluasi dan pengukuran, yaitu proses memantau dan mengevaluasi keberhasilan strategi pemasaran yang telah dilakukan. Melalui pengukuran kinerja pemasaran, perusahaan dapat menentukan apakah strategi yang dijalankan efektif atau perlu disesuaikan. Selanjutnya, tujuan dari strategi pemasaran. Tujuan strategi pemasaran adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam upaya pemasaran perusahaan. Tujuan strategi pemasaran dapat bervariasi antara perusahaan, namun beberapa tujuan umum yang sering ingin dicapai oleh strategi pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan penjualan. Salah satu tujuan utama strategi pemasaran adalah meningkatkan penjualan produk atau jasa perusahaan. Strategi pemasaran yang efektif dapat membantu perusahaan menarik lebih banyak pelanggan, memperluas pangsa pasar, dan mendorong peningkatan volume penjualan. Yang kedua, meningkatkan brand awareness, yaitu tujuan strategi pemasaran juga termasuk meningkatkan brand di kalangan target pasar. Dengan meningkatkan brand, perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar, membangun brand image yang positif, dan membedakan diri dari kompetitor. Yang ketiga, mengembangkan dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Strategi pemasaran bertujuan untuk mengembangkan hubungan yang kuat dengan pelanggan. Ini melibatkan memahami pelanggan, memberikan nilai tambah yang relevan, dan menciptakan pengalaman yang positif. Yang keempat, peningkatan keuntungan. Strategi pemasaran bertujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pemasaran. Yang kelima, penetrasi pasar baru. Tujuan strategi pemasaran mungkin juga mencakup penetrasi pasar baru. Perusahaan dapat menggunakan strategi pemasaran untuk memasuki pasar baru dengan produk atau jasa yang ada, memperluas geografisnya, atau menargetkan segmen pasar baru. Yang keenam, inovasi produk atau jasa.
Strategi pemasaran juga dapat digunakan untuk mendorong inovasi produk atau jasa. Tujuannya, mengembangkan produk atau jasa baru yang relevan dengan kebutuhan pasar, meningkatkan diferensiasi dan menghasilkan nilai tambah bagi pelanggan. Yang ketujuh, peningkatan loyalitas pelanggan. Strategi pemasaran dapat bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dengan menawarkan pengalaman pelanggan yang positif, memberikan layanan yang baik, dan memberikan insentif atau program loyalitas perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan yang ada dan meningkatkan tingkat retensi mereka. Berikut 10 tips strategi pemasaran untuk bisnis yang bisa kita terapkan. Yang pertama, kenali target pasar Anda dengan baik, yaitu lakukanlah penelitian yang mendalam untuk memahami siapa target pasar Anda, termasuk preferensi, kebutuhan, dan perilaku konsumen. Ini akan membantu mengarahkan upaya pemasaran yang lebih efektif dan menyusun pesan yang tepat untuk menarik perhatian mereka. Yang kedua, buat brand identity yang kuat. Bangunlah brand identity atau identitas brand yang konsisten dan terlihat di seluruh aspek bisnis Anda, mulai dari logo, desain visual, hingga gaya komunikasi. Pastikanlah bahwa brand Anda mencerminkan nilai-nilai dan kepribadian unik dari bisnis Anda. Yang ketiga, fokus pada pemasaran konten. Buat dan bagikanlah konten yang bermanfaat, informatif, relevan bagi target pasar Anda. Tulislah blog, buat video atau podcast yang berkaitan dengan industri Anda untuk membangun otoritas dan menarik minat pelanggan potensial. Yang keempat, manfaatkanlah kekuatan media sosial. Gunakan media sosial untuk membangun kehadiran online yang kuat. Lakukanlah identifikasi platform yang paling relevan dengan target pasar Anda dan aktiflah di sana. Buatlah konten yang menarik, berinteraksi dengan audiens Anda, dan gunakan iklan tersegmentasi untuk mencapai lebih banyak orang. Yang kelima, tawarkan insentif kepada pelanggan. Berikanlah insentif kepada pelanggan potensial dan pelanggan yang ada untuk mendorong pembelian atau loyalitas. Misalnya, tawarkan diskon khusus, program loyalitas atau kontes untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Yang keenam, gunakan email marketing. Manfaatkan email marketing untuk berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan Anda. Kirimkanlah newsletter, penawaran khusus atau informasi terbaru tentang produk atau layanan Anda. Pastikanlah pesan Anda personal dan relevan dengan minat dan kebutuhan pelanggan. Yang ketujuh, jalin kemitraan bisnis. Carilah mitra bisnis yang dapat saling menguntungkan dan kolaborasi pemasaran bersama. Misalnya, Anda dapat melakukan pertukaran iklan dengan bisnis terkait, mengadakan acara bersama, atau memberikan rekomendasi saling menguntungkan. Yang kedelapan, tingkatkan pengalaman pelanggan. Fokus pada pengalaman pelanggan yang luar biasa, berikan layanan yang ramah, responsif, dan personal kepada pelanggan Anda. Ingatlah bahwa pengalaman pelanggan yang positif dapat berdampak pada kepuasan, retensi, dan rekomendasi pelanggan. Yang kesembilan, gunakanlah testimoni dan ulasan pelanggan. Manfaatkanlah testimoni dan ulasan positif dari pelanggan untuk membangun kepercayaan dan meyakinkan pelanggan potensial. Bagikan testimonial di situs web Anda, media sosial, dan dalam materi pemasaran Anda. Yang ke-10, evaluasi dan perbaiki strategi Anda. Pantau dan evaluasi strategi pemasaran yang Anda terapkan secara teratur. Analisis data, pengukuran kinerja, dan umpan balik pelanggan dapat memberikan wawasan berharga tentang apa yang berhasil dan apa saja yang kurang berhasil. Selanjutnya ada beberapa contoh bisnis yang berhasil membuat strategi pemasaran. Yang pertama ada Apple. Apple telah berhasil membangun merek yang kuat dan mengembangkan strategi pemasaran yang inovatif. Mereka fokus pada pengalaman pengguna yang luar biasa, desain produk yang menarik, dan komunikasi yang cerdas melalui kampanye iklan kreatif dan promosi produk yang terarah. Apple berhasil menciptakan antusiasme loyalitas dengan pelanggan yang tinggi. Selanjutnya ada perusahaan Coca-Cola. Coca-Cola adalah salah satu perusahaan minuman terkenal yang berhasil dalam strategi pemasaran global. Mereka mengedepankan pesan kegembiraan,
persahabatan, dan kegembiraan dalam kampanye iklan mereka. Coca-Cola juga terampil dalam mengadaptasi strategi pemasaran lokal yang relevan dengan budaya dan tradisi setiap pasar. Selanjutnya ada Nike. Nike itu adalah salah satu merek olahraga terkemuka di dunia yang berhasil membangun kehadiran merek yang kuat dan menjaga target pasar yang luas. Selanjutnya ada Tesla. Tesla itu perusahaan mobil listrik yang terkenal, telah berhasil menerapkan strategi pemasaran yang membedakan mereka dari pesaing. Mereka menggunakan pendekatan yang tidak konvensional dengan mengandalkan promosi dan media sosial untuk membangun kesadaran. Selanjutnya, elemen penting dalam membangun strategi pemasaran. Yang pertama ada analisis pasar, yaitu lakukanlah analisis pasar secara menyeluruh untuk memahami tren industri, pesaing, dan kebutuhan serta preferensi pelanggan. Yang kedua ada penetapan tujuan. Tetapkanlah tujuan yang jelas dan terukur untuk strategi pemasaran Anda. Misalnya, meningkatkan penjualan, meningkatkan kesadaran merek, atau memperluas pangsa pasar. Yang ketiga, segmen pasar dan pemetaan pelanggan. Identifikasi segmen pasar yang tepat dan pahami dengan baik profil dan kebutuhan pelanggan di setiap segmen tersebut. Yang keempat, strategi pemasaran dan bauran pemasaran. Tentukan strategi pemasaran sesuai dengan tujuan dan target pasar Anda. Yang kelima, pesan dan branding. Kembangkan pesan yang kuat relevan untuk merek Anda. Pastikan Anda mencerminkan nilai-nilai merek Anda untuk mengkomunikasikan proposisi nilai yang baik unik kepada pelanggan. Yang keenam, rencana pelaksanaan. Buat rencana tindakan yang terperinci untuk mengimplementasikan strategi pemasaran Anda. Yang ketujuh, pengukuran dan evaluasi. Tetapkan metrik kinerja yang relevan untuk mengukur keberhasilan strategi pemasaran Anda. Pantau dan evaluasi hasil pemasaran secara teratur, dan gunakan wawasan yang diperoleh untuk memperbaiki dan mengoptimalkan strategi Anda. Yang kedelapan, fleksibilitas dan penyesuaian. Ingatlah bahwa strategi pemasaran tidak selalu statis. Selalu siap untuk menyesuaikan strategi Anda dengan perubahan di pasar atau respon pelanggan. Demikianlah materi 10 strategi pemasaran yang telah saya paparkan di atas. Berikut bisa kita tarik kesimpulan atau kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu membangun strategi pemasaran yang efektif merupakan langkah penting dalam mengembangkan bisnis. Melalui analisis pasar yang mendalam, penetapan tujuan yang jelas, pemahaman yang baik tentang segmen pasar dan pelanggan, serta penggunaan pesan dan branding yang kuat dapat mengarahkan upaya pemasaran dengan lebih baik. Selain itu, bauran pemasaran yang tepat, rencana pelaksanaan yang terperinci, pengukuran dan evaluasi yang teratur, serta fleksibilitas dalam penyelesaian strategi akan membantu mencapai hasil yang kita inginkan. Dengan menerapkan elemen-elemen tersebut, kita dapat mengoptimalkan upaya pemasaran untuk meningkatkan brand awareness, menarik pelanggan potensial, meningkatkan penjualan, dan memperluas pangsa pasar. Ingatlah bahwa strategi pemasaran yang sukses dapat berbeda-beda tergantung pada industri dan target pasar yang kita tuju. Oleh karena itu, selalu beradaptasi dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan dan perubahan pasar untuk tetap relevan dan berhasil dalam pemasaran bisnis yang kita lakukan. Untuk itu, penting kiranya dalam mengaplikasikan strategi pemasaran yang cermat, tetap belajar dan temukan strategi pemasaran yang paling sesuai. Namun di dalamnya tentu akan selalu berkaitan dengan anggaran pemasaran. Nah, untuk memudahkan penghitungan anggaran siklus perencanaan bisnis berkelanjutan berdasarkan data keuangan, kita harus melakukan pembukuan rencana untuk bisnis Anda. Demikianlah materi strategi pemasaran yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.